Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Diah Kalisa Avenia dengan nomor NIM 2001071029 dari kelas 3B D3 Akuntansi. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan rancangan tugas akhir saya yang berjudul yaitu penyusunan laporan keuangan pada usaha pabrik tahu MTB 01 berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah atau yang disebut juga dengan SAEMKM. Baiklah, yang pertama itu masuk ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang. UMKM sangat berpenting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran yang ada. Kegiatan UMKM tidak terlepas dari aktivitas akuntansi yang sangat berguna untuk menunjukkan perkembangan atau kondisi keuangan UMKM dapat terekam dan menjadi bahan untuk mengevaluasi. SAEMKM dapat memudahkan pelaku UMKM dalam mengaplikasikan akuntansi pada usaha mereka sehingga dapatnya dengan mudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar. Meskipun SAEMKM terkesan sederhana, namun dapat memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. UMKM pabrik tahu bergerak di bidang usaha manufaktur. Usaha ini sudah melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluarnya yang masih secara manual dan juga belum pernah menyusun laporan keuangan, sehingga usaha tersebut belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan EMKM. Dan juga bapak pembeli usaha pabrik tahu ini meminta dibuatkan laporan keuangannya menggunakan Excel sederhana sebagai alat bantu. Oleh sebab itu, penulis berinisiatif membuat laporan keuangan UMKM usaha pabrik tahu MTB 01 sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah atau SAEMKM. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Dari uraian di atas terlihat bahwa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyusunan laporan keuangan pada usaha pabrik tahu MTB 01 berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah atau SAEMKM. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di dalam penelitian ini ialah menyusun laporan keuangan sederhana pada usaha pabrik tahu MTB 01 berdasarkan pada standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah atau SAEMKM menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian tinjauan pustaka bab 2. Yang pertama yaitu konsep dasar akuntansi. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan sistem informasi finansial tentang kondisi keuangan suatu organisasi yang di dalamnya terdapat 3 aktivitas utama, yaitu identifikasi, pencatatan, dan komunikasi terhadap peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam perusahaan. Itu selanjutnya tujuan akuntansi. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik dan hal lain sebagainya. Selanjutnya itu proses dalam akuntansi. Tahapan-tahapan dalam proses akuntansi mencakup sebagai berikut. Yang pertama yaitu pencatatan transaksi-transaksi keuangan, pengelompokan, pengikhtisaran, penafsiran. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah persamaan secara global dan terpadu menggambarkan semua hubungan yang ada di identifikasi dokumen pengantar supplier dan identifikasi dokumen pembelian. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dari mendokumentasikan transaksi-transaksi keuangan dalam bukti transaksi dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut. Kedua, mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal. Ketiga, meringkas dalam buku
nol atau buku besar. 4. Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode. 5. Menyesuaikan buku besar berdasarkan pada informasi yang paling up to date. 6. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menentukannya dalam neraca saldo. 7. Menyusun laporan keuangan berdasarkan SP, menutup buku besar, menentukan saldo-saldo buku besar, dan menyuangkannya dalam neraca saldo. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian laporan keuangan. Laporan keuangan itu ialah dokumen bisnis yang digunakan perusahaan untuk melaporkan hasil aktivitasnya kepada berbagai kelompok pemakai yang dapat meliputi manajer, investor, kreditor, dan agen regulator. Tujuan dari laporan keuangan itu sendiri itu memberikan segala macam informasi keuangan selama kurun waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Kedua, memberikan penilaian tentang kondisi perusahaan pada saat itu, apakah kondisi perusahaan tersebut masih sehat atau tidak bila jumlah uang melebihi jumlah aset atau sebaliknya. Ketiga, membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan penting dalam membaca dan menganalisa laporan keuangan. Selanjutnya, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaannya saat itu. Unsur-unsur laporan keuangan ada laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya itu konsep dasar SAE-MKM. SAE-MKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana SAE-TAB dan definisi dalam karakteristik dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. UMKM itu sendiri yaitu usaha mikro kecil dan menengah yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Usaha mikro adalah usaha produktif memiliki orang perorangan. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak dari perusahaan atau cabang perusahaan. Kriteria UMKM berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 kriterianya ada memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, memiliki hasil penjualan tahunan 300 juta rupiah. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan berdasarkan SAE-MKM yaitu penyediaan sumber daya bagi entitas sebagai kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya, akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah satu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisa terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Pengertian HPP merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang jasa jualan selama periode yang bersangkutan. Tujuannya HPP untuk menghitung harga jual produk dengan diketahuinya harga pokok produksi, menentukan realisasi biaya produksi, menghitung laba rugi periodik. Selanjutnya unsur-unsur harga pokok produksi, ada biaya bahan baku, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan biaya bahan penolong, biaya reparasi, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktivitas tetap biaya yang termasuk sebagai kelompok ini. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan harga pokok. Ada menggunakan HPP full costing dan juga ada menggunakan harga pokok proses. Pabrik tahu juga sebagai entitas SAE-MKM, yaitu badan strategis akuntansi dalam SAE-MKM. Selanjutnya itu masuk ke bab 3, gambaran umum perusahaan. Yang pertama yaitu sejarah perusahaan. Pabrik Tahu MTB 01 merupakan salah satu perusahaan manufaktur di bidang produksi yang berdiri sejak tahun 1996. Pabrik Tahu MTB 01 didirikan oleh Bapak Herman yang beralamat di Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Sebelum mendirikan Pabrik Tahu MTB 01, Bapak Herman merupakan seorang tamatan SMA yang merantau dikarenakan tidak adanya biaya untuk kuliah.
dan bekerja di pabrik tahu pada bagian gudang, supir, dan pemasaran selama 7 tahun. Beliau sudah mengalami pengalaman yang sangat banyak selama waktu 7 tahun. Pabrik tahu MTB 01 mempunyai karyawan sekitar 11 orang dengan bagian kerja yang berbeda-beda, dan jam kerja saat proses produksi dimulai dari jam 11 malam hingga jam 6 pagi, dan proses produksinya dilaksanakan di setiap hari. Daerah pemasaran pabrik tahu MTB 01 cukup luas, yaitu di pasar, agen, dan juga terhadap pelanggan yang datang langsung ke pabrik. Struktur organisasi perusahaan. Yang pertama yaitu ada pemilik, kepala produksi, sopir, bagian kebersihan, bagian penggilingan, bagian pencetakan, dan bagian penyusunan. Yang pertama yaitu pemilik. Pemilik bertanggung jawab untuk menyediakan biaya dan mengurus keuangan. Yang kedua, bagian produksi yang bertanggung jawab atas jalannya produksi pada pabrik. Ketiga, bagian penggilingan. Bagian ini berfungsi untuk melakukan perendaman kacang, pencucian untuk membersihkan kulit ari dari kacang kedelai, dan melakukan penggilingan dengan menggunakan mesin giling. Keempat, bagian perebusan. Setelah kacang kedelai digiling, bagian perebusan melakukan perebusan dan proses pemasaran yang akan menghasilkan ampas tahu dan sari kacang kedelai menggunakan mesin pres. Setelah itu, sari kacang kedelai diberi resep tambahan agar sari kacang kedelai menggumpal. Selanjutnya itu bagian penyusun. Pada bagian penyusunan, melakukan penyendokan sari kacang kedelai yang telah menggumpal, membungkusnya menggunakan kain, lalu melakukan proses pencetakan pada tahun dan menyusunnya di peti kayu. Selanjutnya itu supir. Supir itu bertugas mengantarkan barang pesanan ke agen dan pasar. Bagian kebersihan bertugas untuk menjaga kebersihan pabrik. Penyajian laporan keuangannya saat ini masih melakukan pencatatan secara sederhana dan juga manual menggunakan buku. Baiklah, mungkin sekian presentasi rancangan tugas akhir saya tentang penyusunan laporan keuangan pada usaha pabrik tahu MTB 01 berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.